Halo semuanya, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah dunia yang penuh keajaiban, yang tersembunyi dari mata kita. Yuk kita buka sama-sama gerbang menuju negeri para kurcaci. Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin sebuah lembah yang letaknya jauh banget. Nggak akan kamu temukan di peta manapun. Nah, di sanalah tersembunyi dari dunia luar ada sebuah negeri yang isinya para kurcaci. Dan kehidupan mereka ini unik banget loh. Tubuh mereka emang mungil ya, paling cuma setinggi lutut kita. Tapi semangat mereka, wah, besar sekali. Mereka selalu ceria, penuh tawa, dan super kompak. Rumah mereka juga lucu, dari batang jamur dan diterangi kelap-kelip kunang-kunang. Ajaib banget kan? Setiap pagi di negeri ini tuh selalu rame. Biasanya yang paling heboh itu Lilo, si kurcaci paling cerewet. Suaranya yang kenceng itu selalu ngebangunin semua orang dengan satu tawaran yang nggak bisa ditolak. Madu. Nah, ini petunjuk penting nih, betapa mereka suka banget sama yang manis-manis. Dan tentu saja, selalu ada yang nyahut dengan iseng. Jawaban Bimo ini nunjukin banget gimana serunya komunitas mereka. Selalu bercanda, dan ya, sedikit rebutan, apalagi kalau soal makanan. Tapi, seperti dalam cerita-cerita seru lainnya, kedamaian ini nggak berlangsung selamanya. Pagi yang biasanya manis ini sebentar lagi akan jadi penuh kebingungan. Sesuatu yang paling mereka cintai akan hilang. Coba bayangin paniknya mereka. Pagi yang harusnya dimulai dengan sarapan madu, malah disambut gentong-gentong yang kosong melompong. Semua persediaan madu mereka lenyap entah kemana. Di tengah kepanikan, semua jari langsung menunjuk ke satu tersangka utama, si Rakus. Lilo yang nuduh dijawab sama Rakus dengan pembelaan yang, jujur aja, kedengaran bersalah banget. Gimana enggak? Setengah stok madu kok dibilang sedikit. Kacau deh pokoknya. Untungnya, di tengah kekacauan itu, ada satu suara yang bijak. Taro, kurcaci yang paling tua, menenangkan semuanya. Dia mengubah suasana saling tuduh, jadi ajakan buat kerjasama, buat nyari tahu bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Gak lama, penyelidikan mereka nemuin sesuatu yang bikin kaget. Sebuah petunjuk yang mengubah segalanya. Jejak kaki raksasa. Jauh lebih besar dari jejak kaki kurcaci manapun. Nah loh, ini artinya masalah mereka bukan lagi pencuri dari kalangan sendiri, tapi ada penyusup dari luar. Dengan modal keberanian yang campur aduk sama rasa takut, para kurcaci ini nekat ngikutin jejak misterius itu. Makin jauh mereka masuk ke hutan, makin dekat mereka dengan jawaban dan dengan masalah yang ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan di sanalah dia. Di tengah hutan, mereka nemuin pelakunya, seekor beruang raksasa yang lagi tidur nyenyak. Buktinya jelas banget, perutnya buncit dan di sebelahnya sarang madu mereka yang udah kosong. Misteri sih terpecahkan, tapi masalah baru yang lebih besar justru baru dimulai. Seketika, semuanya jadi takut. Waktu Lilo ngajak buat merebut kembali madu mereka, kedengarannya kayak ide nekat. Pertanyaan Rakus itu mewakili ketakutan semua kurcaci. Gimana caranya makhluk sekecil mereka bisa ngelawan raksasa kayak gitu? Nah, tepat waktu, semua orang udah hampir putus asa. Satu kalimat sederhana dari Taro mengubah segalanya. Ini dia nih, titik baliknya. Rasa takut akan digantikan sama kecerdikan. Mereka sadar, otot bukanlah satu-satunya cara untuk menang. Jadi, gimana rencananya? Disinilah Taro nunjukin kalau buat menghadapi masalah raksasa, pikiran yang cerdik itu senjata paling ampuh. Strategi mereka bukan buat melawan, tapi buat mengakali si beruang. Rencananya itu simple, tapi jenius. Mereka nggak akan melawan kekuatan beruang, tapi justru memanfaatkan kelemahannya. Nafsu makannya, mereka akan bikin jejak dari buah-buahan manis buat mancing si beruang pergi menjauh, dan di saat itulah mereka punya kesempatan buat ngambil lagi harta mereka. Dan aksi pun dimulai. Begitu si beruang sibuk ngikutin jejak buah, para kurcaci langsung bergerak serempak. Dengan kekuatan gotong royong, mereka bareng-bareng angkat sarang madu mereka dan membawanya pulang. Ini benar-benar bukti nyata kekuatan kerjasama tim. Setelah semua ketegangan dan kerja keras, akhirnya waktunya merayakan. Kemenangan ini rasanya jauh lebih manis karena mereka meraihnya bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan otak dan kekompakan. Bisa dibayangin kan gimana ramainya pesta mereka? Penuh tawa, nyanyian, dan yang paling penting, madu yang berlimpah. Kemenangan ini jadi terasa lebih berarti, bukan cuma karena madunya kembali, tapi karena mereka berhasil menaklukkan rasa takut terbesar mereka bersama-sama. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari petualangan ini? 1. Ukuran itu bukan penentu kekuatan.
2. Kalau kita bersatu dan berpikir cerdik, masalah sebesar apapun bisa diatasi. Dan tentu saja ada satu pelajaran penting lainnya. Lain kali, jangan suruh rakus yang jaga makanan. Pada akhirnya, cerita ini lebih dari sekedar dongeng loh. Ini bisa jadi cerminan buat kita semua. Coba dah pikirin sejenak. Beruang raksasa apa sih yang lagi kamu hadapi sekarang? Mungkin, sama seperti para kurcaci, dengan sedikit kerjasama tim dan rencana yang cerdik, kamu juga bisa kok meraih kemenangan manismu sendiri.